Asmi Gampang. Halo semua, ini aku dan adik aku Ilman. Sekarang kita ke escape hobby, bukan escape hobby apa, yang kepala dongki ya. Nah, kita mau membantu kucing ini mencari anak-anaknya yang dikurung oleh si guguk-guguk yang jahat ini. Astagfirullahaladzim, itu gede banget ya Allah. Aduh, ada-ada aja. Ya Allah, jangan sampai kena ya. Ayo, itu jatuh, itu berarti kalau yang lebih gelap berarti jatuh ya. Kita tarik, hup, iya. Nah, ini alhamdulillah. Aduh, itu jatuhnya kalau yang lebih gelap. Alhamdulillah kita bisa. Oh ya guys, kemarin aku udah kalian alhamdulillah dapet. Apa namanya? Kemarin kalian ada yang maulidan juga nggak? Kemarin aku udah pentas loh, alhamdulillah. Pentas apa namanya, maulid nabi. Maulid nabi itu pentas, bukan apa ya, maksud untuk merayakan, karena kan nggak ada perayaan untuk Islam itu kan, Muslim nggak ada perayaan ulang tahun sih. Itu kunci merah, itu bohong ya. Kan kalau di Islam itu apa namanya, ulang tahun itu bukan kewajiban lah ya. Aduh ya Allah, itu bukan kewajiban. Jadi kita itu bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad, maksud dari maulid Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita meninggal. Jadi kita bersyukur atas lahirnya Nabi yang membawa Islam, bahwa bahwa Islam itu kan dibawa oleh Nabi untuk merubah gitu kan, merubah kejahiliahan atau orang-orang yang tidak paham agama menjadi paham gitu, yang tadinya nggak tahu Allah menjadi tahu, terus juga yang tadinya membunuh anak-anak kecil kan menjadi tidak. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau dulu kan Islam itu datang ketika jahiliyah itu lagi buruk-buruk, orang itu lagi sebodoh-bodohnya lah ya. Aduh ya Allah, jangan ya Allah. Ya kan seburuk-buruk manusia itu saat jahiliyah, yang ketika itu banyak zina, banyak khamar, terus pada mabuk, terus pada judi juga kan. Nah, dirubah dengan keadaannya ya Allah, itu ada ya dengan keadaannya oleh Nabi Muhammad SAW yang diislamkan dari Madinah, yang bukan namanya sih dari Mekah sih, tapi banyak perjuangannya, banyak perantangannya ya. Pertama kali di Islam mulai berjaya itu dari Madinah, hijrah itu yang paling pernah kan 10 tahun tuh, 10 tahun berjuang Nabi Muhammad di Mekah, tapi banyak perlawanan. Terus di Madinah ada panggilan dari Allah, alhamdulillah itu. Alhamdulillah ada panggilan. Terus juga Nabi Muhammad di Madinah itu kan mulai merealisasikan isi Al-Quran, As-Sunnah, terus diterapkan di negara juga. Jadi kita kocek dulu. Nah, ini dimudahkan lah ya di Madinah itu. Terus di sana itu mulai ada pemerintahan Islam, politik Islam, ekonomi Islam, segalanya, sampai ke Mekah, Fatu Mekah dimenangkan oleh Islam, dan akhirnya di seluruh dunia juga diislamkan juga. Maksudnya disosialisasikan ya Allah ya, itu diislamkan juga, disosialisasikan ke seluruh dunia sampai ke Indonesia juga. Itu dengan adanya khilafah Utsmaniyah waktu itu, pokoknya Umayyah, Utsmaniyah, pokoknya searching aja lah kalian kalau misalnya aku salah gitu, lihat aja lah fakta-fakta di Indonesia dan sejarah Islam bagaimana maksudnya Islam itu masuk tanpa bukan karena apa ya, bukan kan kalau misalnya kita di sejarah itu disebutkan kita itu karena pandangan, bukan, itu semua karena binaan, karena ada utusan dari khilafah atau dari pemerintahan Islam, dimana waktu itu pemerintahan Islam yang dipegang oleh khilafah ya oleh para sahabat ya, terusin lah ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, terus di Madinah nggak ada yang megang pemerintahan Islam, di Mekah juga nggak ada ya, alhamdulillah diutuslah, maksudnya mulai diteruskan lagi oleh sahabat dengan namanya khilafah. Nah, saat itu disosialisasikanlah ke seluruh daerah di negara ini, di seluruh dunia inilah, ke negara-negara lain, ke daerah lain. Nah, itu seperti Indonesia sendiri waktu itu di Samudra Pasai, Demak, pokoknya ada Masehi lah. Di Maluku juga kan sampai ada
kesultanan juga, Kesultanan Makassari, pokoknya Kesultanan siapa, pokoknya sunan-sunan juga lah gitu ya. Itu orang-orang yang diutus, memang diutus untuk mengislamkan gitu, diutus dibina gitu, untuk membina orang-orang juga di Jawa. Terus ada Sunan Gunung Jati, Kalijaga, pokoknya sunan-sunan juga yang menjadi pahlawan-pahlawan kita, di Hos Cokro Aminoto. Terus ada pahlawan Imam Bonjol. Itu orang-orang yang benar-benar emang dibina dan ditanamkan Islam untuk mengislamkan juga. Makanya Indonesia yang tadinya kerajaan Hindu Buddha menjadi mayoritas Islam, alhamdulillah gitu kan, sekarang mayoritas Islam. Karena apa? Itu bukan karena tiba-tiba ada binaan, dimana Islam itu disosialisasikan dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Dan itu juga dulu kita menjalankan syariat Islam, makanya ada warisannya itu, ada Aceh Darussalam, ada daerah Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta, dan masih ada kesultanannya sampai saat ini. Sultan atau khalifah itu sebutan pemimpin dalam Islam, dan itu adalah salah satu warisan yang benar-benar nyata gitu, bahwa kita itu menjalankan syariat Allah atau aturan Allah atau di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu benar loh, dan itu diobrak-abrik oleh Belanda, dan itu makanya kita sekarang, alhamdulillah satu lagi, makanya sekarang kita jadi tidak menjalankan Islam lagi karena diubah-ubah gitulah sama Belanda juga, karena penjajahan itu teh. Kemerdekaan kemarin tuh maksudnya merdeka fisik dan juga merdeka pemikiran harusnya. Sekarang kan kita merdeka fisik aja, tapi masih dijajah tentang ekonomi, tentang pemikiran, ya masih berpikiran tentang duniawi, atau pokoknya yang masih belum sesuai dengan Al-Quran lah. Ada yang mengejar dunianya aja tapi akhiratnya dilupakan. Nah itu harusnya merdeka juga, merdeka fisik, merdeka dengan pemikirannya juga. Tidak boleh berpikir tentang dunia aja atau berpikir seperti orang kafir gitu ya. Tapi ya saat ini karena diobrak-abrik oleh kemerdekaan kemarin gitu ya, bukan kemerdekaan, sama penjajahan kemarin ya, karena itulah gitu, kita jadi jauh dari Islam lagi seperti saat ini. Jadi kita jauh seperti ini ya, sekuler ya kita rasakan lah seperti apa sekarang ya, alhamdulillah. Itu aja sih dari aku, itu kualifikasi tentang kemerdekaan dan adanya Islam juga, sambil kita main obi ya, alhamdulillah ini kita bisa. Pokoknya kita harus bisa mensosialisasikan lagi lah aturan Islam dan Al-Quran As-Sunnah. Pokoknya cintailah, dan insya Allah di sini aku akan berbicara tentang hal-hal yang baik dan juga menjaga lisan, yaitu karena lisan ini kan tidak boleh mencela ya, di hadis juga tidak boleh bermudah-mudah dan mencela makanan pun nggak boleh, apalagi mencela orang lain ataupun makhluk Allah ataupun ya games kayak gini lah. Pokoknya kalian harus selalu menjaga lisan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.